Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan karena Allah, pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Rektor UMJ, Bapak Dr. Ma'mun Murad MSI. Penceramah kita pada hari ini, Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Samsul Hidayat MAG, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, para Wakil Rektor, para Dekan, para Kabiro, Ketua Lembaga, Badan, dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah kepada kita, memberi kesempatan untuk berbuat baik, Zat yang memberikan berbagai macam karunia yang tidak terhitung, terutama adalah karunia berupa bulan Ramadan, bulan yang secara psikis membuat sebagian besar kita, terutama umat Islam, adalah ingin menjadi baik. Mudah-mudahan perasaan sama yang dirasakan oleh hampir semua umat Islam ingin menjadi baik ini bisa kita optimasi, terutama di lingkungan institusi Universitas Muhammadiyah Jakarta, bisa dioptimasi lebih maksimal lagi sehingga terbentuk kemampuan kita dalam berkompetisi di dalam kebaikan. Karena di dalam Al-Quran, kompetisi dalam kebaikan disebut selalu dengan sighat bersegera. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum fastabiqul khairat sabiqu fafirru ilallah, dan seterusnya, menandakan bahwa orang-orang yang tidak bersegera akan merugi. Peluang bulan Ramadan di depan mata kita, jangan sampai kita kalah dengan para importir kurma yang sudah menyiapkan bulan Ramadan jauh-jauh. Para sineas juga demikian, supermarket dan produsen makanan dan minuman yang juga menyiapkan khusus di bulan Ramadan. Maka lebih aula, lebih utama kita sebagai umat Islam yang memahami itu, mudah-mudahan meskipun sangat mepet sekali, kita bisa mengkondisikan diri kita untuk lebih siap lagi menerima karunia Allah dan memaksimalkan peran kita di dalamnya. Untuk memulai acara tarhib kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan tilawatu ma tayassara minal Qur'an. Kita simak taujih Rabbani, alunan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara Faiz ya. Zaki, saudara Zaki ya, sudah ada di chat. Saya persilakan saudara Zaki untuk membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Silakan saudara Zaki Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zaki, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi menjadikan diri kita semakin siap menjemput kebaikan di bulan Ramadan, terkait dengan terutama di ayat 185, bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Interaksi kita dengan Al-Quran akan meningkat lebih baik lagi nanti di bulan Ramadan. Karena itulah insya Allah pada kesempatan hari ini kita datangkan jauh-jauh ini dari Jawa Tengah, udah lintas kota, lintas provinsi, ayahanda kita yang akan memberikan presentasi pada kesempatan kali ini, memotivasi kita. Tapi tentunya sebelum itu kita akan simak taujih dan arahan dari pimpinan kita, dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta terkait persiapan-persiapan kita, baik yang sifatnya teknis praktis atau juga yang sifatnya normatif untuk memotivasi kita memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Berikutnya kami persilakan Bapak Rektor, Bapak Dr. Ma'mun Murad untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Mas Samsul Hidayah, ini senior saya dari jauh. Tadi kalau bis itu ibaratnya itu bis antar provinsi, lintas provinsi akap itu, antar kota, antar provinsi. Juga Mas Saiful Bahri, Bapak Ibu Dekan yang sudah hadir, kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan, seluruh dosen, dan juga para tendik, ya. Sebagian memang ada yang Zoom dengan cara berjamaah, ada yang kebetulan memang juga sudah ada agenda acara di beberapa fakultas yang hampir sama acaranya Targhib Ramadan itu, sehingga tidak bisa langsung gabung semuanya karena sebelumnya sudah diacarakan. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya tentu untuk Targhib Ramadan nanti hanya satu yang diadakan oleh rektorat. Insya Allah kalau tahun depan itu sudah offline, maka nanti ya targhibnya kita fokuskan di masjid. Ya. Kemudian yang selanjutnya,
hampir dipastikan ya untuk Muhammadiyah akan berpuasa itu hari Sabtu besok. Sementara hampir dipastikan nanti Kemenak itu akan melakukan sidang isbat itu kemungkinan Jumat malam ya Mas Samsul ya. Jumat malam itu. Dan sangat besar kemungkinan itu akan berbeda puasanya. Dan ini ujian bagi keluarga besar UMJ itu kan, mau ngikut yang mana gitu kan. Itu. Nah, jangan juga beragama mau enaknya sendiri. Bila nanti Muhammadiyah yang duluan puasanya Anda ngikut Muhammadiyah, ikutnya pemerintah yang hari Minggu misalnya. Tapi giliran nanti lebarannya Muhammadiyah duluan, ikut Muhammadiyah itu berarti tidak 1 bulan penuh, itu kurang itu. Jadi harus konsisten juga beragama. Ini namanya beragama yang ikut-ikutan itu kan, tidak berprinsip. Nah, ini nanti ujian apakah kita warga Muhammadiyah UMJ itu akan berpuasa Sabtu atau nanti akan mengikuti Minggu. Ini bukan persoalan kita soal ketaatan kepada ulil amri gitu kan. Ini pernah ada satu penjelasan yang saya kira cukup bagus dari Prof. Din Samsudin terkait dengan masalah ini ya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan soal taat. Ini sama dengan sholat itu mau kunut atau tidak. Tarawih itu 20 rakaat atau 8 rakaat gitu kan. Ini soal pandangan keberagamaan, dan Muhammadiyah positioningnya adalah tegas sebagai kaum intelektual ya, yang percaya pada sains itu ya. Itu meyakini bahwa cara yang tepat untuk menentukan awal Ramadan itu ya dengan cara hisab gitu kan. Bukan dengan cara ru'yah gitu kan. Ru'yah itu kan dulu ketika zaman dulu belum ada ilmu ketahuan yang bisa menghitung dan lain sebagainya. Dan juga jangan dipersempit seolah-olah hisab itu persoalan, hisab dan ru'yah itu persoalan NU dan Muhammadiyah, tidak ada hubungannya dengan itu. Gitu ya. Karena di pesantren-pesantren juga diajarkan soal hisab juga, ilmu falak gitu ya. Nah ini, tapi kan dalam perkembangannya kemudian dipersempit itu kan. Kalau hisab itu Muhammadiyah, kalau ru'yah itu NU, itu keliru itu kan. Nah, tapi kalau misalnya mau dibelah begitu ya saya kira mempertegas juga kalau memang kelompok modernis itu selalu tampil lebih maju gitu ya, dengan hitungan-hitungan itu gitu kan. Lawang di luar Ramadan pun kita kalau sholat juga menggunakan produk Swiss itu kan. Ada penentuan sholat itu kan penentuannya lewat matahari gitu kan. Kalau waktu sholat duhur itu ya setelah matahari berada di tengah-tengah geser sedikit saja itu kan sudah waktu duhur. Berakhirnya ketika bayang-bayang benda dengan bayang-bayangnya itu sudah melebihi sedikit itu sudah masuk asar, itu kan pakai matahari itu. Dan kita dalam hal-hal sholat itu kita pakai matahari, dan itu adalah diukur, bisa dihitung. Itu menentukan lebaran puasa itu untuk 50 tahun mendatang itu sudah bisa. Jadi ngapain juga harus membuang-buang uang yang tidak perlu untuk menentukan awal puasa dan sebagainya. Ini ngomong di internal ya. Kan tidak mungkin saya ngomong begini ngomong di luar gitu kan. Buang-buang anggaran, faktanya memang seperti itu gitu kan. Jadi memang kalau beragamanya Muhammadiyah itu efisien dan efektif ya. Rileks gitu kan. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya kira tema yang cukup menarik ya tadi sudah dihantarkan oleh Ketua LPPAIK ya. Kalau dalam konteks bernegara, negara yang baik itu pasti masyarakatnya baik. Masyarakatnya baik, pasti individunya baik. Nah, kampus itu kan sebenarnya miniatur dari negara. Ketika ketika kampusnya bagus, pasti masyarakat kampusnya bagus. Ketika masyarakat kampusnya bagus, maka sesungguhnya individu-individu kampus juga pasti bagus. Ketika tema ini yang diangkat terkait dengan masalah kesiapan individu dan institusi untuk meraih kebajikan,
yang tentu dengan menggunakan Ramadan sebagai pijakan awal menuju ke sana, ya. Tapi jangan setiap tahun dipijak terus, gitu kan? Tapi mencapainya kapan itu tidak jelas juga. Nah, ini setidaknya Ramadan itu bisa menjadi pijakan awal untuk kita meraih kebaikan institusi dan tentu saja adalah kebaikan individu. Saya tentu tidak perlu berpanjang kalam karena pembicara yang kita tunggu-tunggu, Kiai Haji Syamsul Hidayat. Nah, ini penting juga penggunaan istilah kiai supaya Pak Kiai Haji itu bukan hanya monopoli kelompok tertentu, gitu kan? Makanya kalau di ruangan Ketua Umum Pak Haidar Nasir itu tegas menyebut Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Bedanya kalau orang NU itu Kiai Hajinya di depan, baru gelar formalnya ada setelahnya, gitu kan? Nah, ini penting juga. Nanti Kiai Haji Saiful Bahri, ya, itu penting juga itu. Kiai Haji Adlan Fauzi Lubis, gitu kan? Kiai Haji siapa lagi? Irfan Purnawan, cuma agak enggak pantas itu ya Purnawannya itu ya. Kiai Haji Makmun Murad. Oke. Ya, saya kira itu lagi. yang bisa saya sampaikan, Mas Samsul. Terima kasih atas rawuh pun, atas kehadirannya, atas kedatangannya. Jumpa meskipun hanya lewat Zoom, tapi suatu saat kalau sudah memungkinkan, dan nanti kita berharap suatu saat kita undang Mas Samsul untuk bisa hadir secara offline. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor atas sambutan welcoming-nya. Dan kami juga ucapkan sekali lagi sugeng rawuh, selamat datang pada Ayahanda Dr. Haji Syamsul Hidayat. Info yang saya dapatkan kemarin, Pak Dr. Syamsul sempat bertanya, kok ngundang yang dari jauh-jauh, orang yang dekat ada gitu, bahkan bisa offline. Kadang untuk menasehati kita perlu orang jauh, karena kalau dinasehati orang dekat itu tahu kekurangan dan aibnya. Nah, nanti 4L Pak Nuhun Sewu Pak Dr. Syamsul Hidayat. 4L itu lo lagi. Jadi kalau dinasehati oleh orang yang jauh, apalagi kita kita sepuhkan, insya Allah harapannya adalah lebih berkesan dan bisa mengena, dan juga dapat banyak hal yang kita dapatkan, dapat silaturahim, sekalipun masih virtual. Dan harapan Pak Rektor tadi mudah-mudahan nanti dengan kegiatan yang luar biasa, insya Allah nanti ayahanda kita bisa ke kampus kita secara offline. Dan tema kita insya Allah adalah bagaimana menyiapkan diri, karena ibarat sebuah perlombaan ada technical meeting. Technical meeting itu terkait dengan aturan. Ada setidaknya 6 persiapan dalam bulan Ramadan. Ada al-i'dad al-ilmi, persiapan keilmuan, ada persiapan psikologi dan persiapan spiritual, persiapan fisik, persiapan keuangan, dan persiapan komunal yang perlu kita lakukan dalam rangka kita menjemput peluang kebaikan dan sekaligus berkompetisi secara normatif kualitas diri kita di hadapan Allah, dan juga secara normatif kontribusi kita kepada kemanusiaan, karena di bulan Ramadan ada ibadah zakat yang bukan hanya sekedar zakat fitrah yang kita kesankan hanya beberapa saja, tetapi spirit dari zakat fitrah itu adalah spirit memberi dalam keadaan yang tidak begitu mampu, karena zakat fitrah tidak diwajibkan hanya kepada orang-orang kaya, tapi orang yang ada kelebihan di dalam makanannya, dia diwajibkan membayar zakat fitrah. Untuk itu kami serahkan layar dan mikrofon kepada ayahanda Dr. Kiai Haji Syamsul Hidayat, karena tadi pesan Pak Rektor ya, dokter dulu baru Kiai Haji ya kalau di Muhammadiyah. Dr. Kiai Haji Syamsul Hidayat, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Kepada beliau disilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin lillah, fihi lailatun khairun min alfi sahr, man khurrima khairaha faqad khurrima. Rawahu An-Nasa'i wa ghairi. Yang terhormat Pak Rektor, Bapak Dr. Kiai Haji Ma'mun Murad hafizahullah, pembawa atau moderator Ustadz Kiai Haji Dr. Kiai Haji Saiful Bahri. Ini Saiful Bahri Junior. Nah, sebelumnya ada Saiful Bahri Senior, Pak Rektor yang dulu. Kemudian Mas Adlan Fauzi, Mas Kiai Haji Adlan Fauzi Lubis, dan Bapak-Bapak Ibu, para pimpinan UM Jakarta, baik di jajaran rektorat, pimpinan wakil-wakil rektor maupun dekanat, dekan dan wakil dekan, kepala biro dan sebagainya, serta seluruh keluarga besar UMJ, baik tenaga edukatif maupun atau dosen atau tenaga kependidikan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah meskipun melalui online ya. Karena memang ya ini bagian dari apa? Bagian dari berkah Allah juga ya. Kita bisa beronline-online ini. Kalau tidak ada pandemi belum tentu kita beronline-online. Jadi pandemi itu juga kita syukuri juga ya. Karena ada pandemi itu kan bagian dari rasa cinta Allah kepada kita ya. Ya. Allah apabila mencintai kaumnya, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Ya. Jadi ujian pandemi ini bagian dari rasa cinta kepada Allah. Kalau ridho, faman rodya, falahur ridho. Kalau dia ridho dengan ujian yang diberikan Allah, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau kita membenci ujian dari Allah, falahus sukhat, maka kita juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Itu sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih lewat edaran-edaran PP Muhammadiyah, dan alhamdulillah keluarga besar Muhammadiyah ridho terhadap ujian. Begitu juga mungkin keluarga besar umat Islam, sehingga Allah memberikan bonus-bonus. Kalau dulu tidak pernah pertemuan online seperti ini, maka kita bisa bertemu secara online meskipun juga kita perlu bertemu secara offline. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i tadi, Rasul menyebutkan atakum syahrun mubarak. Kayaknya sebutan yang resmi ini syahrun mubarak ya Pak Saiful Bahri. Kalau kita menyebut bulan suci itu kok saya nggak menemukan ya, apakah di Al-Quran atau di Al-Hadis itu misalnya syahrun tahurun atau syahrun apa gitu ya, yang
bulan suci, tapi yang terkenal kan bulan suci Ramadan. Nah, padahal yang disebut langsung oleh Rasul adalah syahrun mubarak. Jadi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah, di mana di dalam bulan itu kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan siam sebulan penuh. Ya. Sebulan penuh kalau menurut perhitungan ya, maklumat PP Muhammadiyah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang menjadi pedoman Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah atau Majelis Tarjih Muhammadiyah secara keseluruhan, telah terjadi istima di siang hari pukul berapa itu 13 sekian ya. Jarak antara istima dengan terbenam sudah lebih dari 4 jam ya. Kemudian pada saat terbenam matahari posisi di Yogyakarta bahkan juga di Jawa Timur itu sudah di atas 2 derajat, di Nganjuk itu 2 derajat 17 detik, 17 menit ya. 2 derajat 17 menit. Jadi ini kalau menurut beberapa almanak, termasuk almanak yang di PWNO Jawa Timur, almanak di Jombang, almanak Menara Kudus, dan juga hasil hisab teman-teman Syuriah Nahdlatul Ulama di Nganjuk, itu ya mirip-mirip dengan hasil hisab hakikinya Muhammadiyah. Dan menurut mereka kan sudah masuk dalam kategori imkanur ru'yah. Ya, kemungkinan besar memang ada yang berbeda, ada yang sama ya. Warga Nahdliyin pun ada yang sama mulainya hari Sabtu. Tapi ada mungkin kita nggak tahu, tapi kita lihat saja nanti hasil isbat tanggal ya hari Jumat sore. Jadi Jumat besok sore akan ada sidang isbat mendengar pelaporan ru'yat, tapi kalau sudah imkanur ru'yah ya mudah-mudahan bisa diputuskan sama kira-kira begitu ya. Karena kalau konsisten mereka kan imkanur ru'yah standarnya kan 2 derajat. Tapi kalau berbeda, itu bukan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah. Ya. Pak Makmun ini istilah Ustadz Yunahar Ilyas rahimahullah ta'ala. Muhammadiyah tidak pernah berbeda dengan pemerintah. Yang sering terjadi adalah pemerintah yang berbeda dengan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah sudah memutuskan duluan, sementara pemerintah belakangan memutuskan berbeda dengan Muhammadiyah. Jadi yang berbeda pemerintah dengan Muhammadiyah. Ini juga bukan persoalan seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'mun Murad tadi, bukan persoalan tidak taat kepada ulil amri. Jadi ulil amri pun ketika mengumumkan kan sudah memberi konsideran-konsideran juga ya. Atau memberikan catatan-catatan. Ketika sudah memutuskan isbat misalnya puasa besok misalnya hari Ahad gitu ya. Berarti beda dengan Muhammadiyah yang hari Sabtu. Biasanya pemerintah mengatakan bagi yang berbeda, kalau ada pihak-pihak yang berbeda, marilah kita saling menghormati perbedaan. Berarti kan pemerintah sudah memberi toleransi, memberikan kehormatan kepada yang berbeda. Kalau begitu, yang berbeda dengan pemerintah bukan dalam kerangka menyimpang dari ketaatan. Nah, tetap taat ya. Kita tetap taat kepada ulil amri dalam hal-hal yang memang secara proporsional kita mesti harus mentaati. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan men-share screen yang
saya sampaikan, ya kalau tema dari OMY itu kan apa itu? Mempersiapkan apa? Saya Menyiapkan diri, Pak. menyiapkan diri Dan institusi dalam berkompetisi dalam kebaikan. ya dalam berfastabiqul khairat ya, dalam kompetisi. Nah, monggo ini nanti, tapi saya akan menyampaikan yang terkait dengan apa namanya fadhailul a'mal ya, fadhailul a'mal yang mungkin perlu kita pahami dan kemudian kita gerakkan dan kita fastabiqul khairatkan ya. Jadi ini tarhib atau targhib. Yang jelas bukan tarhib. Jadi ini kadang-kadang ada yang mengucapkan tarhib Ramadan. Kalau tarhib itu pakai hak itu kan apa? Takut ya. Menakuti Ramadan. Kalau targhib, nah itu bisa. Targhib fi Ramadan berarti mencintai Ramadan. Kalau tarhib pakai hak berarti menyambut Ramadan. Nah, kita menyambut Ramadan itu mestinya persiapan Ramadan itu ya memang ini persiapannya harus dari awal Sya'ban ya. Tapi nggak apa-apa kita melaksanakan ini di akhir Sya'ban. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah melakukan tarhib, melakukan i'adad tadi disebut oleh Syekhuna Syekhul Bakhri, ada al-i'dad fil ilm, ada i'dad an-nafsi, ada i'dad iktisadi dan sebagainya ya. Kesiapan fisik, kesiapan non fisik, kesiapan ilmu, kesiapan ekonomi, keuangan, karena dalam Ramadan mungkin juga memerlukan pembiayaan, biaya-biaya, anggaran, baik dalam kepentingan individual maupun kepentingan jamaah. Termasuk bagaimana melakukan fadhailul a'mal. Nah, jadi kalau kita lihat di tuntunan Ramadan PP Muhammadiyah itu memang ada persiapan fisik, termasuk bagaimana perbaikan sarana prasarana penunjang kegiatan Ramadan masjid kita. Apakah itu Al-Qur'annya cukup apa enggak, pengadaan Al-Qur'an, masjidnya dindingnya catnya itu sudah burem atau masih bagus, perlu pengecatan masjid, pembuatan jadwal-jadwal, agenda-agenda dan sebagainya. Insya Allah ini sudah disiapkan oleh semua ya. Takmir itu sudah jauh menyiapkan, termasuk takmir masjid kampus kita. Persiapan materi, ada materi itu ya, materi dalam arti uang ya, biasanya kemudian gerakan infak ya, ada untuk takjil, iftar ya, kegiatan yang lainnya ya, kemudian fidyah ya. Ya, artinya begini, masjid kita atau lembaga sosial kita seperti Lazismo ya, itu juga perlu mendata. Ada enggak orang-orang miskin di sekitar kita yang perlu dibantu? Ada orang miskin, dia enggak mampu berpuasa. Enggak mampu bayar fidyah karena kondisi ekonominya. Maka Lazismo atau takmir masjid menyediakan, membantu membayarkan fidyah mereka, misalnya seperti itu. Ini termasuk bagian dari persiapan. Termasuk tadi sudah disinggung zakat fitri. Kalau majelis tarjih itu menyebut zakatul fitri.
Kemudian persiapan ilmu, ya, al-i'dad fil ilmi tadi, al-i'dad al-ilmi, mengkaji ulang tentang fikih Ramadan, tuntunan Ramadan. Insya Allah ini juga sudah kita lakukan lah ya, dari jauh-jauh hari, karena di berbagai tempat selalu ada tarhib Ramadan, ada kajian fikih Ramadan ketika menjelang Ramadan, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat juga mengadakan halakoh-halakoh ketika menjelang Ramadan, termasuk memperbanyak puasa sunnah. Ini sudah terlambat dari awal ya. Jadi hidangan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, meskipun ayatnya berbunyi kutiba alaikumusiyam, ditetapkan, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, tapi hidangannya itu banyak sekali. Hidangan Ramadan ini banyak sekali yang sangat-sangat layak, dan kita berlomba-lomba tadi, berfastabiqul khairat, untuk menikmati hidangan Ramadan, sehingga mencapai ini titik akhir ini, yaitu muttaqin. Sehingga boleh kita katakan juga bulan Ramadan itu di samping syahrun mubarak seperti yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i tadi, tapi juga disebut ini karena la'allakum tattaqun, bisa disebut bulan takwa ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan takwa, di samping juga bulan Al-Quran, syahrul Quran ya. Karena di dalamnya diturunkan ayat-ayat Al-Quran atau diturunkan ayat-ayat pertama di bulan Ramadan, dan juga diturunkan Al-Quran sekaligus seperti di dalam surat Al-Qadr itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan lailatul qadr itu ada di bulan Ramadan. Di samping itu juga kita dihidangkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka itulah disebut syahrul Quran. Jadi Ramadan syahrun mubarak, syahrul Quran, syahrul taqwa. Syahrul taqwa. Kalau disebut bulan suci ya boleh sajalah. Ya. Di dalam bahasa kita, bahasa nasional kita, bahasa Indonesia kita, Ramadan disebut bulan suci. Kenapa? Karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yang kokoh, niat yang kuat, mencari ridha Allah, ihtisab. Ihtisab itu ilmul ihtisab itu ya, berdasarkan ilmu yang betul-betul mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah di dalam melaksanakan siam, di samping mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Berarti kan puasa Ramadan, bulan Ramadan mensucikan kita dari dosa-dosa. Nah, maka sering disebut juga bulan suci ya. Cuman tidak ada di dalam Quran atau hadis itu misalnya syahrun tahurun ya. Nah, tapi itu bisa ya. Atau mungkin disebut syahrul maghfirah ya. Syahrul maghfirah wa syahrul istighfar ya. Bulan di mana kita juga perlu memperbanyak mohon ampun istighfar kepada Allah, di samping melaksanakan amalan-amalan yang dapat membersihkan atau mendatangkan ampunan ya. Seperti qoma Ramadan, di samping shoma Ramadan juga qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau kita lihat ayat ini dengan gambaran ini ya, Allah memanggil orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya sebenarnya mukmin dan alladzina amanu itu mungkin ada bedanya ya. Kalau mukmin itu seperti dalam surat
Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Atau mukmin itu seperti dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi kalau mukmin itu keimanannya sudah prima betul. Maka yang dipanggil oleh Allah itu tidak ya ayyuhal mu'minun. Nah, ini nanti mungkin Ustadz Saiful Bahri bisa mengoreksi pandangan saya ini. Jadi Allah tidak memanggil ya ayyuhal mu'minun. Karena kalau yang dipanggil ya ayyuhal mu'minun, jangan-jangan saya nggak masuk. Karena kalau disebut nama Allah, hatinya masih biasa-biasa saja, tidak wajilat qulubuhum. Kalau dengar ayat-ayat Quran ya masih tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, nggak tambah imannya, tidak zadathum imana. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan Al-Hujurat tadi, kita belum wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nah, jadi kalau jihad dengan amwal itu kan tidak sekedar menyalurkan kelebihan, tapi betul-betul apa yang kita miliki yang terbaik itu yang kita berikan, kita sedekahkan karena Allah. Kita infakkan. Nah, itu al-mu'minun ya. Maka yang dipanggil Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sedang berproses untuk menjadi beriman. Nah, kalau itu insya Allah semua kita warga Muhammadiyah, warga UMJ itu terpanggil semuanya. Kalau ya ayyuhal mu'minun, jangan-jangan hanya UMJ saja yang terpanggil karena dipimpin oleh Kiai Haji Makmun Murad. Berarti kan pemimpinnya baik, yang dipimpin baik-baik semuanya, lembaganya baik, kemudian berefek juga kepada masyarakat sekitarnya. Jangan-jangan ya hanya UMJ yang masuk karena isinya betul-betul orang mukmin ya. Sementara yang lain seperti saya di UMS nggak masuk karena kategorinya baru alladzina amanu. Maka yang dipanggil Allah adalah alladzina amanu, yang lagi belajar beriman, yang lagi berproses meningkatkan iman. Semuanya insya Allah terpanggil untuk maka melaksanakan asyam dengan berbagai kelengkapannya. Ada asyam, ada as-sholah. Sholah di sini terutama sholah sunnah. Kalau yang wajib kan pasti. Ada tilawatul Quran, qiraatul Quran, tadarusul Quran, mudarasatul Quran istilahnya dalam tarjih itu mudarasah. Tilawah. Nah, tilawah itu membaca meskipun tidak memahami maknanya, yang penting membaca. Dan tilawatul Quran itu al-muta'abbud ya. Al-muta'abbad bitilawatihi. Ya. Jadi membaca Quran meskipun tidak tahu maknanya itu bernilai ibadah. Beda dengan baca Quran. Nah, baca Quran tidak mesti bernilai ibadah ya. Dibaca Quran, di dalam Quran itu ada kajian agama, kita memahami makna kajian agama yang di Quran itu, kemudian kita hayati, kita amalkan yang baik-baik, nah itu baru membaca Quran itu sebagai ibadah dan mendapatkan pahala khusus. Hadis-hadis Nabi juga begitu. Kalau membaca hadis tapi nggak ngerti maknanya, niatnya hanya sekedar membaca, itu belum bernilai ibadah. Tapi kalau Quran kita baca saja, tentu niatnya lillahi ta'ala, nggak ngerti maknanya nggak apa-apa, itu ibadah. Maka ada tilawah, ada qiraah. Kalau qiraah itu membaca dalam dan mendalami maknanya.
Kemudian mudarosah lebih lagi mendalaminya. Nah, kemudian ada sedekah, maka ada afdalu as-sadaqat, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di Ramadan itu dilipat gandakan dan juga amalan-amalan yang lain. Maka kegiatan kampus, masjid kampus kita, kegiatan semarak Ramadan di kampus-kampus kita, di kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah, ya, termasuk di dalamnya menggerakkan sedekah supaya mungkin kegiatan takjil atau iftar bisa berjalan, ya. Kajian-kajian, baik itu kajian internal maupun kajian akbar, ya. Kalau sekarang ini mungkin tablik akbarnya bisa blended daring dan luring, misalnya gitu ya. Yang deket-deket bisa datang karena mungkin masih dibatasi, ya itu yang luring, yang lainnya daring. Bahkan kalau daring bisa menasional atau mendunia. Kemudian juga ada iktikaf dan mungkin amal-amalan yang lain. Nah, ini beberapa amalan yang disebut di dalam putusan tarjih. Semuanya dilaksanakan dalam rangka menuju titik yang lain, titik akhirnya yaitu la'allakum tattaqun. Ini rujukannya kitab Syam HPT Muhammadiyah. Ini kitabnya. Ya. Ini kaifiyah atau tata urut dari kitab Syam. Saya kira Bapak Ibu sudah membaca HPT. Ya. Teks Arabnya kayak ada kaifiyatus syam, ada mubtilatus syam, cara berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, barang siapa yang wajib mengqadha, kemudian apa-apa yang harus dijauhi ketika berpuasa oleh orang yang berpuasa, kedudukan sahur dan buka, kemudian juga fadhailul a'mal. Kita akan membahas yang terakhir ini, fadhailul a'mal. Karena kalau semuanya nggak cukup waktunya, dan ini insya Allah Bapak Ibu sudah mengkaji. Ini kan tarhib ini juga sekaligus menyegarkan kembali, ya, menyegarkan apa yang kita selama ini sudah kita pahami. Di samping HPT, Majelis Tarjih juga menerbitkan yang mungkin lebih sistematis dalam tema Ramadan, ya. Ada tuntunan Ramadan. Hanya ini covernya ada gambar beduknya. Ini saya dulu sudah saya tanyakan kepada Pak Yunahar waktu itu. Kalau bisa disampaikan ke Tarjih gitu ya. Kok tuntunan Ramadan pakai gambar beduk, ya. Masjid-masjid Muhammadiyah kan tidak pakai beduk, ya. Kalau masuk waktu kita langsung azan, tidak ada pukul beduk. Juga tidak ada pukul beduk jelang Ramadan, pukul beduk jelang Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau masjid tempat lain kan ada pukul beduk. Kalau orang Jawa menyebutnya tiduran. Tiduran itu bukan tidur turu. Tapi tidur memukul beduk itu kalau orang Jawa, terutama Jawa Timur, oh sudah ada tidur, sudah ada bunyi beduk maksudnya. Nah, kelihatannya kemudian sudah dirubah dengan model yang ini, tuntunan ibadah pada bulan Ramadan. Nah, hanya di tahun 2020 ditambahkan masa pandemi COVID. Nah, tapi sebelumnya tidak ada ininya. Jadi sudah dirubah, yang semula ada gambar beduk, yang edisi berikutnya sudah nggak ada gambar beduknya. Jadi tuntunan Ramadan itu disusun berdasarkan HPT, yaitu hasil keputusan Kongres Muhammadiyah tahun 39. Jadi tahun 39 itu sudah disusun Kitabus Syam, ya. Kitabus Syam.
Kemudian disempurnakanlah dengan buku tuntunan Ramadan itu. Jadi tuntunan Ramadan itu ada dari Kitab Syam hasil Muktamar Tarjih yang bersamaan dengan Kongres Muhammadiyah ke-28 tahunnya 39. Insya Allah yang hadir di sini belum lahir semuanya. Tanggal tahun 39 itu. Kalau nggak salah di tahun 39 ini juga Muhammadiyah berfatwa tentang Ahmadiyah tanpa menyebut kata Ahmadiyah. Itu menariknya. Fatwa Muhammadiyah kalau menyangkut pihak orang lain tidak langsung menyebut nama, tapi menyebut apa yang menjadi kriterianya. Nah, misalnya fatwa tentang Ahmadiyah itu kan bunyinya hukum orang yang mengimani adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad. Bahasa Arabnya hukmu man amana binubuwati ahadin ba'da nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu tahun 39 sebelum Indonesia merdeka. Dan tidak menyebut Ahmadiyah. Ternyata yang kelompok yang mengimani adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad memang tidak hanya Ahmadiyah. Jadi putusan Muhammadiyah itu memiliki cakupan yang lebih luas gitu ya. Nah, di Indonesia ada Ahmad Musotik atau apalagi ya. Jadi itu di satu sisi ada orang mengatakan Muhammadiyah enggak berfatwa tentang Ahmadiyah, tentang Syiah. Muhammadiyah insya Allah sudah berfatwa tentang itu tapi tidak menyebut nama. Dan ternyata kalau tidak menyebut nama, cakupannya bisa lebih luas. Kembali ke Ramadan. Buku tuntunan Ramadan yang tadi gambarnya yang ini ya merupakan putusan tarjih dalam Munas Tarjih ke-24 di Malang. Jadi tim pengembangan HPT membuat tuntunan ini, kemudian tuntunan itu di share atau dipresentasikan di Munas Tarjih itu, kemudian disetujui tahun 2000 sebelum Muktamar Jakarta tahun 2000. Karena nanti di Muktamar Jakarta juga sehari sebelum Muktamar ada Munas Tarjih lagi. Munas Tarjih ke-25 di Jakarta menjelang Muktamar 44 tahun 2000 di Jakarta. Tempatnya di Pondok Gede. Ya. Nah, kemudian tuntunan Ramadan itu diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Isinya ini kita nggak bahas semuanya. Ya. Kita hanya mengambil dari Fadhailul A'mal. Jadi dalam HPT tertulis idza kana Ramadan fa'aksir minas shadaqat. Memperbanyak sedekah. Dalilnya tadi afdhalus shadaqat shadaqatun fi Ramadan. Mudarasatul Quran. Wakum qiyamal laili ihda asyrata rakaatan arba'an au masna wa salasan. Nah, kemudian rinciannya tarjih itu memberikan tuntunan kalau masna witirnya 1, meskipun witir 3 juga boleh sebenarnya. Kemudian wa'takif fil ashril awakhir. Nah, inilah afdhalul a'mal yang kita bisa kita bisa musabaqahkan ya, fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat dalam arti hakiki untuk mencapai ridho Allah ya. Bukan fastabiqul khairat seperti misalnya musabaqah tilawatil Quran untuk berebut juara ya. Itu baik-baik saja dengan niat yang baik, insya Allah baik ya. Tapi kalau musabaqah ini musabaqah fil a'mal al khair fastabiqul khairat dalam rangka mengejar ridho Allah dan menuju ketakwaan. Fa'aksir minas shadaqat. Di antaranya adalah memberi buka kepada orang yang berpuasa. Man fattara, ada yang aftara, ada yang fattara.
man fattara siyaman kana lahu mislu ajrihi ghairi annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Jadi di antaranya memberi iftar, tapi juga sedekah-sedekah yang lainnya ya. Seperti tadi menyiapkan fidyah orang yang nggak mampu membayar fidyah, padahal dia nggak mampu berpuasa, tidak perlu. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh ya. Mungkin gerakan ini tidak hanya melibatkan dosen dan tenaga kependidikan, tapi juga menggerakkan mahasiswa juga ya. Bagaimana mahasiswa memiliki kesadaran untuk bersedekah kepada sesama mahasiswa atau kepada masyarakat luas. Nah, ini fahaksir minas sadaqah. Nah, sekarang ini mudarasatul Quran. Tadarus Al-Quran, bahasa tarjihnya di kitab HBT mudarasatul Quran. Nah, dalil hadisnya wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid, yaitu di rumah Allah, untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, kerahmatan, dan dikelilingi oleh malaikat. Terjemahnya 14 ini ya. Serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Nah, jadi ini keutamaan mudarasatul Quran. Nah, kalau di sini mudarasah itu ada kaitannya dengan tadi tilawah, qiraah ya, dan juga ya tadarusun atau tadarus. Ya. Tilawah yaitu tilawatu min ma tayassara minal Quran. Jadi membaca yang mudah dari Al-Quran, beberapa juz, berapa kali khatam, monggo diatur, maunya target mau menghatamkan berapa kali, itu tilawah. Bisa dengan memahami maknanya, bisa tidak memahami maknanya, insya Allah sudah al-muta'abbad, sudah merupakan ibadah. Tapi juga ada ya tadarasun, mudarasah. Ayat-ayat apa yang sudah dipahami, ayat-ayat mana yang sudah diamalkan. Nah, di Ramadan ini ketika melakukan mudarasah atau tadarus, ya tadarasun atau mutadarasah, nah itu membaca sekaligus mengupayakan memahami dan mengamalkan, tidak hanya sendiri-sendiri, tapi bersama-sama, karena mudarasah atau mutadarasah ini kan melibatkan diri dan pihak lain. Saling belajar, saling menyimak, saling memahamkan, dan saling menolong di dalam mengamalkan isinya. Nah ini, tapi juga bisa berlomba tadi, berfastabiqul khairat. Ya. Bagaimana tema kita. Apa itu tadarus? Nah ini. Ya tadarasunahu. Kalau As-Sindi dalam Syarah Ibnu Majah mengatakannya. Syamilun li jami'i ma yata'allaq bil Qur'an minat ta'allumi wa ta'lim wa tafsir wal istiksyafi an daqaiqi ma'ani. Jadi suatu kata yang mencakup pada semua hal yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu tadarus atau ya tadarasun. Nah, itu sesuatu kata yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu at-ta'allum, mempelajari, at-ta'lim, mengajarkannya, wat tafsir, menafsirkannya atau membaca tafsirnya atau memahami tafsirnya, wal iktiksyaf, mengungkap
antaqaiki ma'ani, mengungkap kedalaman makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah, ini kalau gerakan tadarus ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, betul tadi ya, tema kita itu. Ini sampai jam berapa ya? Mbak Ustadz Saiful Bahri. Jatahnya sampai jam berapa ini? Masih ada waktu, Pak. Sampai Ya. bisa 10-15 menit lagi, Pak. Baik ya. Nah, ini langkah-langkah tadi pengertian tadarus. Ini langkah-langkah tadarus Al-Quran. Mungkin yang betul-betul karena syahrul Quran, kalau kita mendalami tentang tadarus ini kan betul akan meningkatkan fahmul Quran kita. Ya. Jadi tadarus diarahkan kepada tafhimul Quran, tapi juga tadbik ya, tadbik ma'ani Al-Quran. Ya. Jadi setelah memahami, melaksanakan makna-makna yang ada dalam Al-Quran, tentu yang memang sudah mampu kita laksanakan. Ya. Nah, di sini dalam kitab Mafatih li Ta'amul Ma'al Quran, pembukaan untuk bergaul dengan Al-Quran, ya, itu menjelaskan bahwa untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya diperlukan langkah-langkah. Yang pertama, an yulakhidha adab at-tilawah, memperhatikan adab tilawah. Jadi karena memang Al-Quran itu sebuah nas yang berbeda, kitab yang berbeda dengan kitab yang lainnya, karena tilawahnya itu sudah merupakan ibadah, maka tilawahnya pun ada adabnya, ada adab tilawahnya. Di antaranya dalam keadaan suci dari hadas itu lebih bagus daripada kalau kita dalam keadaan hadas. Meskipun dalam keadaan hadas nggak apa-apa baca Quran, tapi kalau dalam suci akan lebih bagus. Nah, kemudian juga at-tilawah lis-surah awil juz'i awil maqta' atau makra' bi ta'annin wa khusyu'in wa tadabburin. Jadi membaca satu ayat atau satu surah atau satu juz atau satu makra' maqta' ya, dengan benar-benar memperhatikan maknanya secara mendalam, mentadaburinya, ya, dan juga khusyuk, ya, khusyuk. Khusyuk itu apa ya? Konsentrasi, fokus, kira-kira begitu ya, fokus, sehingga akan memperoleh kedalaman makna terhadap ayat Al-Quran, sehingga kita bisa menentukan mana-mana yang kemudian kita amalkan sesuai dengan kemampuan ya. Jadi bukan milih-milih, tapi kita amalkan yang memang sudah mampu kita laksanakan, kira-kira begitu ya. Jadi ini dengan penuh kekhusyuan dan merenungkan maknanya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian al-audah ila fahmi salaf lil ayat wa tadabburihim. Jadi kembali kepada manhaj generasi awal. Kalau dalam Al-Quran itu istilahnya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Jadi Muhammadiyah ini kan dalam melaksanakan Islam memang ar-ruju ilal kitab was sunnah, tapi juga sesuai petunjuk kitab yang merujuk kepada generasi awal atau as-sabiqunal awwalun. Maka di dalam manhaj tarjih itu ada bagaimana kalau qaul sahabi, kalau ijma' sahabi, itu ada ketentuan-ketentuannya ya, sehingga memang generasi as-sabiqunal awwalun itu juga menjadi rujukan kita. Di samping juga berwawasan ke depan ya, berwawasan ke depan dengan mengembangkan berbagai macam ijtihad ya, pengembangan ijtihad terutama dalam hal-hal yang memang dinamis, beragama secara dinamis, karena agama itu ada yang
as-sawabit yang tetap, seperti masalah akidah, masalah ibadah. Tapi dalam masalah muamalah, dalam masalah peradaban itu bisa berkembang. Nah, kemudian al-ittila ala ara'i ba'dil mufassirin fil ayah wal wakhtiyari zatil qayyimah al-ilmiyah. Memahami ayat-ayat surat yang dibaca adalah membaca tafsir-tafsir yang ada. Monggo ini yang punya kesempatan dan kemampuan, kemudian memilih pendapat dari penafsiran yang mendekati kepada kebenaran. Ini memang kalau tarjih kan begitu ya. Tarjih itu salah satu maknanya memilih pendapat-pendapat yang rajih, yang kuat, kira-kira gitu, mendekati kebenaran. Ini contoh-contoh tadarus ya, contoh tadarus. Kenapa kalau sholat itu kata-kata yang dipakai aqama yuqimu nas-sholah. Tapi kadang-kadang tapi ada juga yang koma ya. Kalau yang bermakna positif itu aqama, menegakkan. Ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Aqim. Nah, perintah mendirikan. Wa aqimis shalah. Inna sholata tanha dan seterusnya. Rabbi ja'alni muqimas shalah, dan jadikanlah kami ya Allah orang yang menegakkan sholat dan juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa, ini doanya Nabi Ibrahim. Tapi ada ayat yang menggunakan kata qamu ya. Jadi kalau Al-Baqarah dan tadi ayat-ayat sebelumnya yuqimunas shalah, tapi ada dalam surat An-Nisa itu qamu wa idza qamu ila sholati wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ternyata kalau qamu menjalankan sholat, mendirikan sholat atau berdiri sholat ya, kira-kira qamu ila sholat itu berdiri untuk sholat. Tapi kalau yuqimuna sholat, mendirikan, menegakkan sholat. Jadi kalau mendirikan, menegakkan sholat itu betul-betul orang menjiwai sholat yang dilaksanakan, kemudian berefek kepada perilaku di luar sholat. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi kalau sekedar berdiri untuk sholat, ini kan ciri-ciri tanda-tanda orang munafik juga. Innal munafikin yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah, tapi justru Allah yang menipu mereka. Karena makar kepada Allah akan dibalas makar yang lebih kuat ya, karena wallahu khairul makirin ya. Jadi mereka berdiri untuk sholat, tapi sebenarnya sholatnya wa idza qamu ila sholah qamu kusala. Dia berdiri untuk sholatnya dengan bermalas-malas, kemudian hanya ingin pamer kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit ketika di dalam sholat itu ada kata-kata Allah, kira-kira begitu. Ini contoh mudarosah ya. Mudarosah memahami makna kenapa ada kata-kata iqamatus shalah, yuqimus shalah, aqamas shalah, aqimis shalah, tapi ada qoma as-shalah atau qamu as-shalah. Ternyata kalau qamu itu hanya sekedar berdiri untuk sholat tanpa menjiwai sholatnya, sehingga sholatnya tidak berefek. Maka di sini dijelaskan, misalnya dalam Raghib Al-Asfihani ini ya, ini saja wa idza qamu ila shalah qamu kusala fa inna hadza minal qiyam la minal iqamah. Jadi sholatnya orang-orang munafik hanya berdiri untuk sholat itu hanya bagian dari al-qiyam, hanya bagian dari berdiri, bukan bagian dari al-iqamah, mendirikan, menegakkan. Nah, jadi ini salah satu contoh ya, salah satu contoh kita mendalami makna Al-Quran, mudarasatul Quran. Jadi tidak sekedar tilawah. Kalau tilawah juga baik, terus tilawah ditarget
Kalau biasanya di luar Ramadan ada yang sehari setengah juz sehingga 2 bulan khatam Al-Quran. Ada yang sehari hanya beberapa ayat sehingga mungkin 1 tahun sekali khatam. Tapi ada yang sehari 1 juz sehingga 1 bulan sekali khatam. Tapi ada yang setiap ba'da sholat 1 juz sehingga 1 hari 5 juz. Dalam waktu 6 hari bisa menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali atau 6 hari khatam Al-Quran. Itu dulu dicontohkan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Mas Mansur selalu mentargetkan setelah sholat 5 waktu 1 juz. Sehingga sehari 5 juz, 6 hari 30 juz. 1 hari libur membaca kitab-kitab yang lain. Ini cerita dari Pak Jindar Tamimi tentang Pak Kiai Haji Mas Mansur. Saya kira itu ya, ini contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian yang penting juga adalah qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. Qiyamul lail, qiyamu Ramadan. Kalau majelis tarjih itu agak tegas, ya sebagaimana kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak lebih dari 11, baik di dalam maupun di luar Ramadan. Hanya kadang-kadang ditambah dengan iftitah atau khafifatain menjadi 13. Pak Samsul Anwar, Ketua Tarjih kita, Profesor Samsul Anwar, Profesor Dr. Kiai Haji Samsul Anwar, juga menulis buku sangat agak tebal ya, khusus tentang sholat tarawih ya, atau qiyamul lail. Itu juga hasil penelitian beliau. Yang betul-betul dari Nabi ya 11 itu. Ya, meskipun ada riwayat-riwayat dari kalangan sahabat tabi'in, ada yang 23 rakaat, ada yang 37 rakaat dan sebagainya. Tapi yang betul-betul itu riwayat sampai Nabi 11 atau 13, maka yang dipilih oleh tarjih 11 atau 13. Caranya bisa yang 4 versi dari riwayat Aisyah, atau dua-dua itu juga riwayat Aisyah juga, di samping riwayat yang lain seperti Ibnu Umar dan sebagainya. Inilah barangkali afdol a'mal yang perlu kita lakukan. Nah, tapi ada satu lagi yaitu i'tikaf ya, i'tikaf monggo juga. Masjid-masjid kampus kita laksanakan iktikaf, saya kira bagus ya. Nah, misalnya dalam iktikaf 10 hari terakhir, khusus yang iktikaf yang memang betul-betul siap itu, sholat malamnya di malam hari, mungkin jam 1 malam, dalam 1 malam 1 juz ya. Seperti kalau masjid kampus UMS itu, setiap 10 hari terakhir, di samping ada taraweh yang sore, malam ada taraweh khusus yang iktikaf. Dan orang-orang yang ingin mengikuti taraweh malam dengan 1 juz. Ya. Tiap malam 1 juz. Itu tidak semua orang mampu. Ya. Tidak semua orang mampu mengikuti itu. Tapi kita beri fasilitas juga. Monggo di OMJ mudah-mudahan juga sudah dilaksanakan. Saya kira demikian waktu yang dapat atau materi yang dapat saya sampaikan. Ini bukan materi baru tapi materi biasa-biasa. Kita hanya menyegarkan pemahaman. Memang kita harus selalu jaddidu imanakum, jaddidu ulumakum dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terutama kepada Pak Rektor. Saya mohon maaf mungkin belum bisa memberikan yang terbaik, tapi mudah-mudahan yang ini ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada Dr. Kiai Haji Saiful Bahri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kiai Haji Dr. Samsul Hidayat atas paparan materinya yang sangat detail. Jika berkenan,
Pak Kiai mengirimkan materinya supaya nanti bisa kami sharing kepada peserta setelah kami format ke PDF guna menjadi panduan kita dalam memperbaiki kualitas diri khususnya dengan tadarus dan tadabbur Al-Quran atau qiyamul lail atau amal-amal lain yang tadi sudah disebutkan. Ini termasuk dari i'dad al-ilmi al-thaqafi, kita melek aware dengan apa yang tadi sudah disebutkan beliau. Termasuk kalaupun kita qiyamul lail, kita tahu dasarnya yang dilaksanakan sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan kalau kita melihat perbedaan, kita juga tahu kenapa ada perbedaan, sehingga kita juga tidak mencela atau menyalahkan orang lain. Karena kita kompetisinya bukan untuk mengalahkan orang, tetapi berkompetisi untuk mendapatkan kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan. Sekali lagi kami ucapkan, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Hidayat MAG atas presentasinya dan kerawuhannya pada acara Tarhib Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah beberapa saat lagi kami akan menutup acara. Mohon izin berkenan Bapak dan Ibu untuk mengisi link absen Tarhib Ramadan yang sudah ada tertera di chat room. Dan nanti sebelum ditutup kita akan foto bersama. Kami minta dari Mbak Nabila atau Mas Alvan untuk bersiap-siap. Dan insya Allah jika tanpa ada halangan sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh PP Muhammadiyah, kita akan insya Allah berlebaran setelah puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan dulu, insya Allah akan bertepatan dengan tanggal 2 April pada hari Sabtu yang akan datang biidznillah ta'ala. Saya selaku pembawa acara yang membawakan acara, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Setelah nanti kita tutup, mohon izin untuk tidak meninggalkan tempat dulu, kita akan foto bersama-sama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa jazakumullahu khairan, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.